Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek, lagi ngapain? Lagi makan. Lagi makan. Makan sama apa? Sama ikan. Sama ikan? Oh ini ya, ini kemarin ikan beli dari... Bukan Pati, Dek. Ini beli dari Kedungombo. Jadi kita kemarin ngirim genset ke Pati. Nah, lewat Kedungombo beli ikan bakar. Itu dulu ceritanya, kemarin ngirim perangkat sound system lagi ke Pati, tapi kita tidak bisa ikut karena menggunakan truk, Lur. Nggak muat truk, hanya dibatasi 2 orang. Gitu, Lur. Videonya nanti upload hari ini mudah-mudahan. Oke, Dulur, tetap berbagi pengalaman. Berbagi apa ya? Bukan berbagi apa-apa sih, hanya bisa berbagi pengalaman saja. Yang sudah pernah kita lakukan kita bagi, dan kebetulan hanya itu yang kami bisa ya Dulur, dengan keluarga kecil kami ini, dengan Khotrun Nada Darla Nasiha lagi sarapan, semoga berkah ya Dulur. Nah ini sama siapa ya di sini? Weh, sama Ibun. Ini istriku tercinta, Lur. Hobinya istriku itu ngecat. Nah, ini lagi ngecat. Nah, lagi ngecat, Lur. Jadi ganti cat. Ini kamar mandi hasil dari Hah? Apa-apa? ini bikin kamar mandi uangnya dari gajian YouTube. Dapat gajian YouTube seneng kok. Gitu tuh, Lur. Jadi review kamar mandi, review. Tapi gak boleh sih sombong. Jadi gini tuh, Lur, intinya bagi teman-teman yang sekiranya punya pengalaman atau punya wawasan atau punya kecakapan, punya kepintaran, punya apapun itulah, itu berbagi ya, Dulur. Misalkan kita punya uang banyak ya berbagi. Misalkan kita punya banyak pengalaman ya kita berbagi pengalaman gitu ya Dulur. Berbagi pengalaman kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapa tahu membutuhkan. Dan nanti efeknya atau hasilnya itu pasti ada Dulur. Ya baik itu secara kepuasan batin ataupun secara finansial, itu insya Allah ada jalan lah. Nanti pasti dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Lur. Jadi untuk kegiatan kita di hari Sabtu ini masih pagi Lur. Masih jam berapa Bu nih? Jam 6:30. Nah, jam 6:30. Gitu Lur. Nanti akan kita bantu ngecat kamar mandi. Jadi ini kamar, tapi kemarin dikasih kamar mandi seperti itu. Nah, tuh ya ini keadaan kamar kami seperti ini. Ini jendela. Terus ini adik lagi sarapan, jreng. Gitu, ini kamarnya adik. Kamarnya Nada ini. Nah, di sini kamarnya. Di sini kamarnya. Nah, gitu Dulur. Ya, semoga yang punya istilahnya keahlian, yang punya pengalaman banyak bisa di-share ya, bisa dibagi ke teman-teman ya. Misalkan kayak saya itu dilahirkan kebetulan dari kakek saya itu teknisi sampai akhir hayat, sampai stroke itu kakek saya itu masih aktif servis Lur, masih servis. Terus diturunkan ke adik-adik ibu saya, karena yang punya darah teknisi elektronik itu kakek saya. Nah ibu saya nggak mungkin dong misalkan pegang solder dan lain-lain. Nah itu diturunkan ke anaknya, yaitu ke saya. Saya paling suka pekerjaan itu memang dari kecil itu pegang solder, utek-utek gitu. Masih menjumpai nyolder itu menggunakan semprong kayak gini Lur. Nah kayak gini.
Ini lampu, lampu semprong kayak gini nih. Nah ini dulu dipakai buat nyolder ini. Mohon maaf ini nuding gue tangan kiwo. Tak ini. Nah ini dulu ini dipakai buat nyolder nih. Jadi soldernya diceklantukkan di sini. Nah ini lampunya itu dinyalakan, soldernya diceklantukkan di sini. Nah terus dipakai buat nyolder komponen kayak gitu loh. Nah, ceritanya di situ harus pakai air, ya harus pakai air keras, harus pakai, karena kan ini berdebu lho, jadi berdebu terus dipasangkan atau ditempelkan pada timah itu nggak bisa langsung nyos gitu, harus dikasih air keras dulu, harus kasih gondorukem dulu, ya namanya gondorukem dulu. Jadi habis dari semprong itu langsung ditempelin ke gondorukem kayak gitu. Gimana keadaan view rumahnya? Rumahnya jelek. Ini rumahnya namanya ini rumahnya di pinggir apa ya? Di pinggiran banget ini. Ini kalau ke sono ini udah hutan belantara ini. Sono itu udah jarak berapa kilo ini baru ketemu rumah. Jadi ini langsung sono hutan. Ini rumah kosong. Ini rumahnya ini menghadap ke sana. Jalannya itu di sana betulnya. Kita itu masuk lewat sini. Ini motor buat hari-hari istriku nih. Nih kalau buat pergi-pergi nih pakai ini. Kalau untuk hari-hari aku pakai motor apa? Kalau hari-hari aku pakai motor ini. Nah, ini loh. Ini pakai motor apa ya? Warisan. Ini warisan dari orang tua. Ini belangkonya ini belangkonya selalu ada di sini. Belangkon, masker. Ya mungkin kegiatan kita di pagi hari ini ya itu tadi ya lur. Ya gak tahu lah kita itu mau bikin video apa ini, video beliur. Video beli kalau ini rumah bapakku. Jadi yang ini rumah orang tuaku. Nih musuh istri ini harus nanjak nih, di sini nanjak nih lor. Nah, di tempat istriku itu lebih gunung lagi. Jadi gini tuh lor. Nah, tadi menyinggung masalah ini kolamku. Oke, airnya tak matiin dulu ya. Mengutip dari pernyataan istriku tadi. Tahu-tahu nyeplos ini uang hasil dari YouTube ini sebetulnya ya terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada penonton setiaku yang suka nonton channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Sejarahnya saya membuat YouTube itu ceritanya saya itu dulu itu kerjanya itu di Jakarta, ikut PT Mitra Konstruksi Engineering. Jadi pertamanya ikut Pulau Intan dulu, ikut PT Pulau Intan. PT Pulau Intan itu PT yang besar, yang super itu di Jakarta, yang mengerjakan konstruksi. Nah saya ikut di sana sebagai tukang bangunan lah istilahnya gitu. Nah dari sana saya melihat teman-teman yang mengerjakan instalasi listrik, wah kok orangnya keren-keren gitu. Yang lain pada kucel-kucel gitu, yang tukang-tukang listriknya itu keren-keren, pakai sepatu, pakai jeans, pakai seragam kayak gitu. Pagi datang, sore pulang kayak gitu, pakai motor, pakai mobil. Wah keren ini, aku tiap hari padahal dari SD, SMP, SMA, habis SMA kuliah itu sambil nyender, sambil jadi operator sound, sambil ikut bantuin servis. Kakekku ikut bantuin servis, paman-pamanku tukang servis semua. Jadi servis TV itu udah biasa, servis radio, tape, terus power itu sudah biasa dari SMP lah yang pasti. SMP itu saya udah punya alat sendiri, satu paket sampai komplit lah alat-alat.
Karena kata kakekku, kalau kamu mau bisa, yang penting kamu punya alat dulu. Kalau kamu punya alat sendiri, saya yakin kamu bisa. Jadi jangan sampai kalau kamu mau bisa itu ngregoni alate mbahmu utawa ngregoni alate lekmu. Jadi kowe kudu tuku alat dhewe, tang, obeng dan lain-lain tuku alat dhewe. Oh iya siap, Mbah. Langsung aku tuku. Jadi ceritane ngono, Lur. Jadi sambil sekolah, sambil servis, sambil kuliah, sambil operator sound. 4 tahun saya operator sound di WD Sound System. Nah sampai sekarang sound systemnya masih ada yang 1 power buat seabrek speaker. Jadi 1 power trafonya cuma 1, 20 ampere pula. Itu dipakai buat 18 in 2, 15 in 2, 12 in 2, sama 10 in 2 Twitter. 1 power padahal. Sampai detik ini masih dipakai. Yang sering saya upload di YouTube saya. Itu punya Mas WD Sound System dan punya Kurnia Sound System. Sama punya saya sendiri ada. Sambil nyender sound system itu sambil kuliah, habis itu ke Jakarta. Karena di Jakarta tidak punya saudara, saya anak pertama. Pokoknya pengen ke Jakarta, saya masuk ke bangunan. Setelah saya masuk ke bangunan, saya ngobrol-ngobrol sama mandornya ME, mandornya listrik. Setelah saya ngobrol sama mandornya listrik, saya disuruh untuk ngelamar kerjaan di kantornya. Akhirnya saya ngelamar, diterima, dan di sana saya kerja sekitar tahun 2002 sampai tahun 2010. Berarti sekitar 8 tahun. Setelah tahun 2010 perusahaan itu collab dan saya akhirnya direkomendasikan sama salah satu bosnya untuk ikut di perusahaan lain. Nah, di perusahaan lain itu sistemnya berbeda. Saya tidak masuk sebagai karyawan tetap, tapi saya diminta untuk memborong pekerjaan ME-nya. Akhirnya dari tahun 2010 sistemnya udah borongan, jadi borongan tenaga gitu. Per titiknya berapa, terus stop kontak perhitungannya seperti apa, ya insya Allah pengalaman saya dari tahun 2002 sampai tahun 2015 saya pulang kampung. Jadi pengalaman borong itu 2010 sampai 2015. Di 5 tahun saya sama Pak Picing itu kerjasama, sistemnya kita borong bareng-bareng, nanti hasilnya kita bagi berdua seperti itu. Sampai pada akhirnya tahun 2015 saya sakit, saya pulang kampung. Nah, setelah saya pulang kampung, saya sakit, saya total off selama hampir 2 tahun. Nah setelah kita total off selama hampir 2 tahun, karena sakitnya lumayan parah, tipes, jadi sama komplikasi kolesterol, setiap hari nonton video. Jadi tontonannya ya kayak Mas Budi Santoso, kayak Riwo Audio. Karena saya suka audio, saya cinta audio, Gustian Panani semua saya tonton. Pokoknya yang berkaitan dengan perakitan power, sound system, dan yang informasi yang mungkin kurang, kakek saya itu dari tahun 50-an ya, sudah menyewakan sound system untuk di tempat-tempat hajatan. Sudah menyewakan sound system, menyewakan kajang, menyewakan kayak meja, kayak gelas, piring dan lain-lain. Tuh kakek saya sudah punya persewaan itu dari tahun 50-an. Jadi saya belum ada, ibu saya yang mungkin masih kecil itu sudah mempunyai persewaan itu. Dan sampai saya besar, sampai saya juga ikut ngoperatori soundnya kakek saya. Tapi waktu itu memang dipegang oleh adiknya kakek saya. Jadi saya hanya bisa ngebantu saja. Saya nyender sound system di tempatnya Mas Widi Sound System sama Karunia Sound System tadi.
Sampai sekarang akhirnya saya menggeluti dunia sound system. Dulu pernah punya sound system pas pada saat saya di Jakarta, ada temen nyender atau temen operator di WD sound system, Mas Sobirin. Nah, waktu itu juga minta sama saya untuk, Mas bikin sound system yuk, nanti saya yang jalanin. Oke, langsung kita bikin sound system dan sempat jalan 1 tahun, tapi habis itu tidak dijalankan lagi karena Mas Sobirin langsung beli sound system sendiri. Jadi sampai sekarang Mas Sobirin juga punya sound system sendiri. Akhirnya sound systemku tak teruskan setelah saya pulang dari Jakarta. Jadi sound system saya teruskan setelah saya pulang dari Jakarta dan sampai sekarang. Gitu dulu. Nah, selama sakit tadi saya di rumah hanya nonton video. Dan saya punya pemikiran, kenapa saya tidak ikut berbagi pengalaman. Karena dari kecil pengalaman saya di bidang itu. Akhirnya saya memutuskan untuk berbagi pengalaman. Ternyata setelah kita ngupload video, ada email masuk bahwa video-video yang diupload di YouTube bisa diverifikasi untuk mendapatkan uang. Nah, akhirnya saya coba mendaftarkan atas saran dan informasi Mas Budi Santoso waktu itu. Saya bisa mencairkan uang dari AdSense hasil dari berbagi video kita di YouTube. Nah, makanya untuk teman-teman yang sekiranya punya keahlian di bidang sound system atau di bidang perakitan power, itu berbagilah video di YouTube. Yang pasti jangan dulu berpikir berbagi video di YouTube itu untuk mencari uang. Nah, karena saya keseringan nonton video dan saya pikir penyakit saya itu jantung, kolesterol, tipes. Nah, itu dekat sama nyawa semua. Artinya kapan saja bisa diambil nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kudang-kudangannya orang tua saya kan dulu, semoga anakku jadi berguna bagi keluarga, bagi sesama, bagi agama, bagi nusa, dan bagi bangsa. Nah, bagaimana bergunanya saya kalau saya tidak berbagi pengalaman yang sudah saya punya? Saya mau berbagi ilmu karena bapak saya itu menyekolahkan saya dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Itu di dunia agama, di dunia pendidikan. Saya sekolah SD-nya itu, bukan di SD tapi MI, mohon maaf, Madrasah Ibtidaiyah Nahi Mungkar. SMP saya di Muhammadiyah. Terus SMA saya di Madrasah Aliyah. Jadi MTS Muhammadiyah 7 Klego. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu guru saya di MTS Muhammadiyah 7 Klego, bukan negeri. Terus aliyahnya saya di Madrasah Aliyah Al-Azhar, Kacangan Andong Belali. Saya kuliah di salah satu sekolah tinggi di Surakarta, di Solo. Staimus, Sekolah Tinggi Agama Islam Nabaul Ulum Surakarta. Terima kasih Bapak dosen yang dulu, ini orangnya bandel dulu, jadi terkenal di sana. Nah, itu saya sekolahnya di jurusan perguruan, jadi pengajar sebetulnya. Tapi setelah lulus, setelah wisuda, saya langsung cabut ke Jakarta, kerja jadi kuli bangunan. Pertamanya dari servis elektronik, operator sound, kuli bangunan, terus karyawan di Mitra Konstruksi Engineering, di divisi listrik. Habis itu pulang kampung, buka toko. Jadi sisa-sisa modal dipakai buat buka toko. Masih bersama Mas Supron Pitching kerjasama, kita punya 2 toko. Ini toko kacangan sama toko klego. Tokonya kecil-kecilan.
teman-teman udah tahu semua. Tokonya yang Lego kayak gimana, tokonya yang kacangan kayak gimana. Kios kecil, yang penting bisa buat hidup. Jadi gitu dulur, dan alhamdulillah setelah dapat info dari Mas Budi Santoso tadi, saya bisa mencairkan uang dan bisa mendapatkan hasil dari YouTube berkah subscribe dari jenengan, berkah jenengan nonton video-video kami yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang saja, atau mungkin di video-video kami banyak kesalahan, orang tidak senang itu pasti banyak. Ya saya hanya bisa mohon maaf, tidak bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf saja ya kurang cukup. Tapi ya bisanya hanya itu, mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada keluputan dari omongan saya, dari kata-kata saya. Ya mungkin dari teman-teman satu tim. Yang di toko kacangan itu ada Mas Umpron sama Mas Mahfud. Yang di Klego itu ada Mas Yoko, ada ada Pak Ali, terus ada Mbah Narto. Yang di gudang itu ada Mas Kepel, ada Mas Citut, ada Mas Picing. Pokoknya banyak. Oke dulur, gitu saja. Esok-esok wis ngocros. Mudah-mudahan berkah. Pesan dari kami untuk teman-teman yang punya keahlian di bidang sound system, elektronik, service, mulai sekarang berbagi. Sekarang dunia digitalnya ini sudah lumayan nyata, karena saya menyaksikan dan menerima sendiri hasil dari berbagi video di YouTube. Itu selain menyalurkan hobi, berbagi pengalaman, ya kita ternyata mendapat uang. Dan uangnya berapa saya tidak mau bicara di sini. Bisa dicek di YouTube juga, gaji YouTube itu berapa. Nah, dan ya bagi teman-teman ya kayak gitu. Mungkin itu saja video beliur kali ini. Video kali ini mungkin kurang berkenan, ya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam satu hobi, salam santun, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.